Shalom saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali renungan online hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang telah Engkau nyatakan terus-menerus kepada kami. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dapat memahaminya dengan tepat dan baik. Kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu bagi setiap kami, agar kami bisa mewujudkan hidup sesuai kehendak-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25 sampai 29 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dihasut oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah bertindak sangat menjijikkan dengan mengikuti berhala-berhala, sama seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Mendengar perkataan itu, Ahab mengoyak pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan lunglai. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat betapa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, aku tidak akan mendatangkan malapetaka semasa hidupnya. Barulah pada masa anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca, nampak Ahab telah memperbudak dirinya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Saat itu Ahab bukan hanya orang jahat, tetapi dalam kejahatan dan penyembahan berhalanya, dia juga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, kita mungkin berpikir bahwa Allah kemudian akan menjalankan penghakimannya yang adil terhadap raja yang jahat ini. Tetapi rupanya ceritanya bukan ke arah sini. Yang terjadi, rupanya Ahab mengalami masa-masa kesedihan dan penyesalan atas dosanya. Dan saat itu respon Allah adalah memperlakukan dia dengan belas kasihan daripada penghakiman. Saudara-saudara, memang kalau kita membicarakan masalah dosa, jelas jalan dosa itu nyata dan selalu membawa manusia ke arah maut atau kematian. Dan dosa adalah pandemi terbesar umat manusia. Tidak ada seorang pun luput darinya. Dan tidak ada seorang manusia biasa yang bisa dan pernah mengalahkannya atau melemahkan kekuatannya. Dan kita sadari bersama bahwa setiap manusia dilahirkan dengan penyakit rohani yang parah ini. Dan tanpa campur tangan Allah, maka dosa jelas-jelas akan membawa manusia kepada maut atau kematian. Ya, dosa selalu bisa memunculkan dirinya dalam pemikiran dan keinginan diri kita manusia. Dosa bisa mewarnai komunikasi kita, cara bicara kita, cara kita mendengarkan, dan dosa juga merusak setiap hubungan, menciptakan konflik di mana seharusnya ada kedamaian. Demikian juga dosa menyebabkan kita menyangkal keberadaan Allah atau mengamuk terhadap pemerintahannya. Serta dosa juga selalu membuat kita mementingkan diri sendiri, merasa benar sendiri, dan membela diri. Dosa juga membuat kita ingin lebih
mengendalikan daripada melayani. Dosa mengubah segalanya menjadi berhala dan membuat kita gagal untuk merasa takjub kepada Tuhan dan menyembahnya. Ya, dosa lebih mengerikan daripada yang bisa kita bayangkan. Dan kita pun akan terus hidup di bawah kuasa dosa yang mengerikan ini jika tanpa campur tangan Allah. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa kita perlu kasih karunia Allah untuk menangani masalah dosa ini? Ya, kasih karunia Allah berupa belas kasihan Allah, kesabaran Allah, kebaikan Allah sangat dibutuhkan dan penting dalam menangani masalah dosa ini. Dan dengan adanya kasih karunia Allah berupa belas kasihannya, kesabarannya, kebaikannya yang dinyatakannya bagi manusia berdosa, termasuk juga diwujudkannya di kehidupan Raja Ahab pada saat itu, maka Ahab walaupun saat itu ia sangat berdosa, tetapi kasih karunia Allah dinyatakan kepadanya, menjadikannya kemudian mendapatkan belas kasihan Allah dan tidak mendapatkan penghakiman darinya. Saudara-saudara, hari ini bukankah kita manusia berdosa juga mendapatkan belas kasihan dari Allah, sehingga kita pun mendapatkan kasih karunia melalui Yesus Kristus. Dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib, dan kita pun mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita, dan dosa kita pun diselesaikannya dengan tuntas, sehingga kita pun memiliki kemenangan atas dosa-dosa kita, dan kita pun bisa menang atas dosa apapun di kehidupan ini. Ya, kita patut bersyukur memiliki kasih karunia Allah yang begitu luar biasa di kehidupan kita ini. Ya, puji Tuhan, dan selayaknya kita benar-benar bersyukur kepada Dia yang telah terus-menerus mengalirkan arus kasih karunia-Nya kepada kita manusia berdosa ini. Tuhan kiranya menolong kita bisa mengerti kebenaran firman-Nya dan hidup bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang luar biasa di kehidupan ini. Engkau sangat mengasihi kami, sabar kepada kami, melakukan kebaikan kepada kami, sehingga kami yang berdosa ini dapat memperoleh penebusan melalui Yesus Kristus. Ya, Engkau telah menyelesaikan masalah dosa kami, sehingga kami tidak lagi ada di bawah cengkraman kuasa dosa, dan kami sudah bisa menang atas kuasa dosa. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang luar biasa ini. Tolong kami bisa menghargai karya-Mu ini dan mewujudkan hidup sesuai kehendak-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.